Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan untuk sementara Anda tidak ke sekolah, jangan berkeliaran kemana-mana. Tetap di rumah, standby, dan tetap lanjutkan aktivitas belajar walaupun sedang berada di rumah. Baik, untuk pagi ini saya harap semua sudah sarapan sebelum menyimak video ini lebih lanjut. Nah, pada pagi ini Bapak akan mengajarkan lewat video mengenai norma. Ya, tentang norma. Pernahkah Anda mendengar kata norma? Saya rasa sudah pernah, karena memang ini sudah pelajaran pengulangan yang sudah Anda pelajari di kelas 7. Norma berasal dari bahasa Latin atau mos, yang artinya aturan ataupun kebiasaan atau tata kelakuan. Jadi saat kita mendengarkan kata norma, itu berarti kita sedang mendengarkan aturan, sebuah aturan mengenai tingkah laku kita setiap hari yang dianggap baik di dalam masyarakat. Norma juga sering dikaitkan dengan kata kaidah dari bahasa Arab yang artinya patokan ataupun ketentuan. Patokan yang dimaksud di sini adalah patokan mengenai apa yang layak dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika kita mendengar kata norma, berarti sebuah ketentuan dari peraturan yang dianggap baik di dalam masyarakat. Nah, lalu buat apa itu norma? Nah, setelah dipikir-pikir, untuk apa norma itu ada? Kalau norma tidak ada, apakah manusia hidup tidak teratur? Jadi ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Atau mungkin bisa kita pikir-pikir, kalau mungkin kita pergi ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni, perlukah di sana ada norma? Ketika kita hidup sendiri di sebuah pulau itu, apakah diperlukan aturan mengenai tingkah laku? Ini akan kita bahas juga. Dan saya rasa tidak perlu ya, karena memang norma diperlukan ketika kita berada di tengah-tengah ataupun berada di lingkungan masyarakat. Karena norma diperlukan, manusia hidup bermasyarakat dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kita misalkan saja ketika kita berada di lalu lintas, kita berada di tengah masyarakat, lalu lintas ada kita ibaratkan persimpangan jalan. Nah, persimpangan jalan ini memiliki 4 arah, ada yang ke depan, ke belakang, ke kiri, dan juga ke kanan. Sehingga di sana juga diadakan norma. Norma apa yang ada di lalu lintas nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang pasti norma diadakan atau norma diperlukan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat ataupun berada di lingkungan yang ramai. Lalu dapat kita simpulkan bahwa norma adalah seperangkat kaidah atau aturan yang memuat perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Sekali lagi saya ulangi, norma adalah seperangkat kaidah atau aturan yang memuat perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma hukum. Ini akan kita bahas satu persatu, dimulai dari norma agama. Norma agama adalah aturan atau ketentuan berupa perintah atau larangan dan ajaran yang diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama ini adalah aturan atau ketentuan yang isinya ada perintah dan larangan serta ajaran yang diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini biasanya bentuknya tertulis dan ditemukan di dalam kitab suci setiap agama masing-masing. Jadi ketika kita membaca kitab suci, nah di sana akan ada perintah dan larangan dari Tuhan dan ajaran ya mengenai apa yang baik. Karena memang kita ketahui setiap norma agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, contoh dari norma agama ini adalah yang pertama beribadah kepada Tuhan. Yang kedua berbuat baik kepada manusia atau kepada sesama kita, karena memang itu yang diajarkan di norma agama ya. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua juga merupakan contoh dari norma agama. Yang keempat, bersahabat dengan alam. Ini juga salah satu contoh dari norma agama, di mana ketika kita membersihkan lingkungan, merawat lingkungan, membuat taman ataupun membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah di parit, itu juga sudah merupakan contoh dari penerapan norma agama. Nah, norma agama ini juga punya sanksi ketika kita melanggarnya. Sanksi yang dikenakan norma agama itu ada 2, sanksi dosa ataupun sanksi neraka.
Jadi ajaran agama atau ajaran setiap agama meyakini setiap orang yang melanggar norma agama akan dikenakan dosa. Jadi ketika dia meninggal dia akan masuk neraka. Itulah ajaran beberapa agama. Nah, yang kedua masuk kita ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan di mana seseorang menentukan sikapnya dari hati nuraninya sendiri untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Saya ulangi, norma kesusilaan adalah peraturan di mana seseorang menentukan sikapnya dari hati nuraninya sendiri untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, norma kesusilaan ini contohnya ketika kita berkata bohong, itu juga akan melawan di mana hati nurani kita sebenarnya kita tidak ingin berbohong. Yang kedua, bertindak adil kepada sesama. Ini juga termasuk penerapan dari norma kesusilaan. Menghormati dan menghargai orang lain juga termasuk, dan penolakan perbuatan aniaya. Jadi norma kesusilaan atau orang yang memiliki peri kemanusiaannya, dia akan menolak ataupun sangat tidak suka ketika dia melihat ada penganiayaan. Nah, seperti misalnya kita menonton video ada terjadi pembulian atau berantem, kita tidak suka melihatnya, berarti norma kesusilaan kita atau hati nurani kita masih baik. Nah, bentuk norma kesusilaan ini tidak tertulis ya. Jadi tidak ada tertulis, ini hanya berdasarkan hati nurani. Tetapi norma kesusilaan ini juga punya sanksi. Sanksi yang kita dapat saat kita melanggar norma kesusilaan yaitu sanksi merasa bersalah ataupun menyesal. Jadi ketika kita melanggar norma kesusilaan ini ada perasaan bersalah ataupun menyesal. Jadi ketika kita sudah melanggar tapi kita tidak bersalah ataupun kita tidak menyesal, berarti sudah perlu dipertanyakan bagaimana peri kemanusiaannya di seseorang ini ya. Jadi saya harap jangan juga melanggar norma kesusilaan. Kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau tata kelakuan yang bersumber dari kebiasaan manusia dalam setiap hari yang terus-menerus dilakukan. Saya ulangi, norma kesopanan adalah aturan atau tata kelakuan yang bersumber dari kebiasaan manusia dalam setiap hari yang terus-menerus dilakukan. Jadi norma kesopanan ini adalah kebiasaan kita setiap hari yang selalu kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu ketika itu dianggap baik, maka itu akan dianggap sopan. Seperti misalnya orang yang berjabat tangan menggunakan tangan kanan. Karena dulu orang berjabat tangan pakai tangan kanan dan setiap hari dilakukan terus-menerus sehingga itu dianggap sebagai etika kesopanan. Sama juga halnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kanan, ketika itu sudah terbiasa kita lakukan, maka itulah yang dianggap sopan. Dan misalnya akhir-akhir ini karena virus corona, kita berjabat tangan pun sudah agak jarang, sehingga kita menggunakan salaman menggunakan siku ataupun menggunakan menunduk badan. Nah, ketika nanti itu akan setiap hari kita lakukan sampai membudaya 10 tahun, 20 tahun, maka itu lama-lama akan dianggap sopan. Jadi norma kesopanan adalah norma yang jadi diambil dari kebiasaan manusia ya, sumbernya dari kebiasaan manusia yang melakukan setiap hari. Nah, contoh norma kesopanan ini yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua. Ya jelas, kita diajarkan supaya setiap hari kita akan lebih menghormati orang yang lebih tua. Bertutur kata dengan baik atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Saling menyapa, ini juga norma kesopanan. Tidak meludah di sembarangan tempat, ya ini juga merupakan norma kesopanan. Jadi jangan sampai kita meludah di sembarangan tempat. Kalau bisa kita menggunakan tisu, itu sebagai bentuk kesopanan kita untuk menghargai orang yang berada di lingkungan kita. Ya, itulah contoh dari norma kesopanan. Ini juga memiliki sanksi ketika kita melanggar norma kesopanan. Sanksi yang kita dapat adalah dicela dan dicemooh oleh masyarakat. Jadi ketika kita dianggap tidak sopan, maka orang-orang akan mencela kita ataupun mencemooh kita, menganggap kita orang yang tidak sopan. Misalnya nih, saya membuang air ludah ataupun saya tidak bertutur kata dengan baik, maka orang siapa itu tidak sopan ya. Itulah contohnya. Nah, masuk kita terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi ketetapan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Saya ulangi, norma hukum adalah peraturan tertulis
yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi ketetapan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, norma hukum ini kalau di Indonesia dibuat oleh lembaga berwenang, nah yang berwenang adalah lembaga legislatif. Apa itu lembaga legislatif? Itu mulai dari DPR RI, DPD, MPR, DPR daerah, DPRD daerah kabupaten. Nah, itulah lembaga legislatif yang berada di Indonesia. Nah, contoh dari norma hukum ini yaitu menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Nah, itulah contoh-contoh dari norma hukum dan banyak sekali ya. Sanksi dari norma hukum ini adalah denda dan juga dipenjara. Ya, jadi kalau kita melanggar norma hukum ataupun kita melanggar hukum, maka sanksi yang kita dapat adalah berupa didenda atau dipenjara. Misalnya kita melanggar peraturan lalu lintas, lalu kita ditilang. Nah, kita akan dikenakan sanksi berupa denda. Itulah kalau kita akibatnya melanggar norma hukum. Nah, sampai di sini materi kita tentang norma. Selanjutnya nanti akan kita pelajari mengenai upaya penegakan dari norma hukum, mulai dari konstitusi yang menjadi sumber hukum sampai dengan penegakan hukum dari pengadilan dan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk lebih memahami atau materi ini, Bapak akan memberikan soal, ada esai jumlahnya 4. Nah, yang 4 ini coba Anda jelaskan kembali ya, menjelaskan kembali. Kalau belum bisa silahkan putar ulang video yang Bapak buat. Dan nanti akan saya lampirkan juga beberapa soal latihan Anda sebagai ujian tryout ya di rumah yang bisa Anda kerjakan untuk melatih nanti di ujian USPN. Ada sekitar 40 soal yang Bapak sediakan nanti. Dan dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan sukses ya, dan tetap standby di rumah, jaga kesehatan dengan baik, dan jangan lupa sampaikan salam kepada orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih.